Nah, bahkan kabarnya ya, pihak Dubai pun juga sudah menyatakan ingin berinvestasi di sana. Bayangkan saja. Nah, bisa jadi inilah alasannya mengapa 4 pulau tersebut mendadak dialihkan kepada Sumatera Utara. Oh, ternyata ada udang di balik bakwan ya. Nah, itu apa, hak kita, kewajiban kita, wajib kita apa pertahankan. Karena yang telah kita ketahui, pulau itu adalah milik kita, milik Aceh wajib. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Akhirnya saya tidak tahan untuk berbicara soal 4 pulau di Aceh yang dialihkan kepemilikannya oleh Menteri Dalam Negeri kepada Sumatera Utara. Jadi ya, polemik 4 pulau yang secara historis milik Aceh namun dialihkan Mendagri kepada Sumatera Utara, yaitu adalah Pulau Panjang. Kemudian ada juga Pulau Mangkir Besar. Kemudian ada juga Pulau Mangkir Kecil dan yang terakhir itu adalah Pulau Lipan. Itulah 4 pulau yang kabarnya telah dialihkan kepemilikannya dari Aceh kepada Sumatera Utara. Nah, keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut ditetapkan pada tanggal 25 April 2025. Dan akibat dari keputusan itu, maka Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan rakyat Aceh pun tidak terima. Mereka menolak secara tegas dan keras terkait dengan adanya keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Dan dari sini saya jadi bertanya-tanya, apa sih urgensinya Mendagri membuat keputusan tersebut? Apa coba? Bukankah itu malah membuat gaduh dan keributan antar suku dan antar anak bangsa? Bukankah seperti itu? Nah, di tengah situasi dunia yang sedang memanas dan di tengah ancaman krisis global, katanya kita ini harus bersatu untuk membangun negara. Kita harus bersama-sama menjaga persatuan dan persaudaraan sebagaimana sesama anak bangsa. Begitulah seruan yang sering kali kita dengarkan dari Presiden dan juga banyak tokoh lainnya. Nah, tapi anehnya di saat yang sama pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait dengan 4 pulau Aceh yang akan dialihkan kepada Sumatera Utara justru membuat gaduh dan memancing kemarahan seluruh rakyat Aceh. Lah, ini kan parah sekali. Dan tolong dicatat loh ya, permasalahan ini tidak bisa dianggap remeh. Tidak bisa kemudian dianggap biasa-biasa saja. Persoalan ini harus segera diredam dan dicari apa motif sebenarnya dari kebijakan Menteri Dalam Negeri ini. Mengapa ya tiba-tiba 4 pulau yang secara historis diakui milik Aceh justru kemudian mau dialihkan kepemilikannya? Lah, ini kan jadi pertanyaan kita semua. Bayangkan saja ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai. Tapi tiba-tiba 4 pulau di Aceh itu mau dialihkan kepemilikannya kepada Provinsi Sumatera Utara. Lah, ini gimana ceritanya coba? Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Coba ada yang tahu nggak? Dan usut punya usut ya, pulau-pulau yang dialihkan kepemilikannya kepada Sumatera Utara itu disinyalir memiliki banyak sekali kandungan migas. Ya, hal itu disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Nah, saya sendiri masih belum tahu apakah pernyataan itu benar atau tidak. Maksudnya buktinya benar atau tidak. Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Itu yang jelas, 4 pulau itu hak kita. Kita punya. Apa kita berteriak ni seriak itu hak kita. Cuma kita slow aja, nggak apa-apa. Tapi intinya, kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahan. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Menurut saya, pernyataan Gubernur Aceh ini tentu bukan pernyataan yang sembarangan. Apalagi itu disampaikan secara terbuka di depan para wartawan. Ya, secara logika ya, tentu ada sesuatu yang menjadikan 4 pulau tersebut menjadi rebutan. Ya, katakanlah pulau tersebut tidak memiliki kandungan migas, katakanlah seperti itu. Tapi jika dilihat dari sisi pariwisata dan lainnya, tentu 4 pulau tersebut memiliki potensi yang sangat-sangat besar. Bayangkan saja ya, mulai dari potensi sumber daya alam, kemudian posisi geografis maupun peluang ekonomi dan politik di masa depan. Jadi potensinya itu sungguh sangat-sangat besar kalau menurut saya. Nah, bahkan kabarnya ya, pihak Dubai pun juga sudah menyatakan ingin berinvestasi di sana. Bayangkan saja. Nah, bisa jadi inilah alasannya mengapa 4 pulau tersebut mendadak dialihkan kepada Sumatera Utara. Oh, ternyata ada udang di balik bakwan ya.
Dan kita semua juga tahu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu menantu siapa? Ya siapa lagi coba kalau bukan menantu Jokowi? Lah ini kan luar biasa sekali. Nah, sementara Menteri Dalam Negeri saat ini adalah Tito Karnavian, yang mana dia juga adalah dikenal sebagai orang dekat Pak Jokowi. Jadi ada apa sebenarnya di balik semua ini? Coba ada yang tahu? Nah, dan atas semua kegaduhan ini, maka siapakah yang dibikin susah? Ya siapa lagi coba kalau bukan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Presiden Prabowo juga dikabarkan sampai harus turun tangan untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Bahkan ya atas semua kegaduhan ini, Pak SBY dan Pak Yusuf Kala pun sampai harus turun gunung untuk memberikan pernyataan yang tegas, keras, dan tanpa basa-basi. Ya kita tahulah Pak JK ini kan politisi senior Partai Golkar. Dan beliau juga memiliki pengalaman sejarah yang sangat panjang terkait dengan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia pada saat itu. Begitu juga dengan Pak SBY, beliau juga punya sejarah yang sangat panjang dalam menghadapi konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia. Jadi baik Pak SBY maupun Pak JK, mereka sama-sama punya andil yang sangat besar. Jadi menurut Pak JK, keempat pulau itu secara historis masuk wilayah Aceh jika merujuk pada aturan atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang mengatur pemisahan Aceh dari Sumatera Utara. Bayangkan saja ya, undang-undang yang sudah ada mau dibatalkan hanya dengan melalui keputusan menteri. Lah ini apa-apaan coba? Padahal ya undang-undang ini kan posisinya jauh lebih tinggi daripada keputusan menteri. Jadi kalau mau dibatalkan pun ya harusnya ya melalui undang-undang yang baru. Bikin undang-undang yang baru. Jadi bukan melalui keputusan menteri. Nah belum lagi kalau kita bicara mengenai sejarah perjanjian Helsinki. Jadi perjanjian ini berisikan pernyataan komitmen kedua belah pihak, yaitu antara Aceh dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi masyarakat Aceh. Nah, perjanjian ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 2005. Jadi tidak lama setelah GAM membubarkan sayap militernya. Nah, jadi ya harapan saya, jangan sampailah akibat keputusan Mendagri yang ngawur ini ya, kemudian muncul lagi konflik baru antara rakyat Aceh dengan pemerintah Indonesia. Bukankah ya katanya kita ini harus menjaga persatuan dan persaudaraan? Terus kenapa Mendagri ini bikin keputusan yang bisa memicu kemarahan rakyat Aceh? Apalagi ya ada wacana agar bisa mengelola 4 pulau itu secara bersama-sama. Lah ini apa-apaan coba? Ya jujur saja ya, saya jadi tidak paham dengan pola pikir Mendagri ini. Jadi sudah benar kalau Presiden Prabowo harus turun tangan langsung untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan ini semua. Jangan sampai kemudian negara ini diacak-acak oleh kepentingan segelintir orang. Ya mungkin ada yang mengatakan, tapi kan lokasi 4 pulau itu lebih dekat dengan wilayah Sumatera Utara. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Ya memang benar sih, lokasi pulau-pulau itu lebih dekat dengan wilayah Sumatera Utara. Tapi ya, meski 4 pulau secara geografis lebih dekat dengan wilayah Sumatera Utara, tapi kan belum tentu juga urusan administrasi dan kepemilikannya harus menjadi hak wilayah Sumatera Utara. Jadi itu bukan satu-satunya penentu. Nah, terkait dengan hal ini ya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra telah memberikan pernyataan. Jadi faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Yusril Issa Mahendra. Ya, pada intinya saya berharap besar bahwasanya kasus ini bisa segera diselesaikan dengan cara yang baik. Karena apa? Karena ini menyangkut masalah penting terkait dengan sejarah panjang perdamaian antara Aceh dengan pemerintah Indonesia. Nah, jadi gimana menurut kalian semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya. Karena ini bahasanya kita sama kita, gitu. Kan kita tidak bersengketa dengan pihak luar, dengan negara lain, tapi ini kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan.